Yang suka duluan siapa nih? Ayo ngaku. Iya. Serius? Apaan dia yang mancing juga sih? Jangan gitu dong, jujur aja. Kita kalau ngomong jujur aja, ngomong. Ya udah jujur kan. Dia tuh anak zaman. Nah ini dia nih, ini bedanya. Atau kenapa sukanya memang yang lebih berumur gitu. Pas kebetulan ngeliatnya kan, wah ini cita-cita gue dari dulu nih gitu. Boleh banget nih gitu kan. Makanya aku gak pernah pacaran karena memang aku sukanya yang kayak begini. Ya persis kayak anak kita lah kok gitu, kayak anak-anak gitu. Berarti persis kayak mama kita lah kok gitu. Ya, jadi agak sakit kepala. Gue bilang antara gue dapet daun muda, dapet perjaka gue awet muda, atau gue cepet mati tiap harinya. Ya misalkan sampai terjadi itu ya udah nggak apa-apa, kan tetap masih bisa. Betul nggak kok? Itu zaman beda banget ya, sama zaman kita ya. Tapi itu apa adanya dia. Justru makin keriput makin fetishnya kan keriputan. Oh. Ya, Cukup dengan tanya dokter Richard. Sania Velova dan Mikaela. Aku pengen tahu dulu umurnya berapa ya? Alhamdulillah 41 tahun. Oh, kamu gak kelihatan loh. Tahun ini 42. Masih kelihatan 17. Amin, alhamdulillah. Karena di sampingnya muda. Yoi. Ke bawah kan. Mikaela umur berapa? 22 tahun. 22 tahun. Ini pasangan yang sudah menikah. Sudah menikah. Jadi bukan settingan lagi guys. Banyak yang ngomong soalnya settingan. Kata timku tadi banyak yang ngomong settingan. Oh gitu. Banyak gak? Kita nggak pernah baca Aku nggak justru. berani baca. Oh nggak pernah baca? Baca Saking komentar. takutnya kita nggak berani baca komen karena banyak yang ngata-ngatain ya. Oh ya? Bukan bilang settingan sih, tapi lebih tepatnya. Pro dan kontra aja Mohon sih. maaf dibilangnya berondong karena uang lah gitu. Terus aku dibilang, tante Gira gatel lah gitu. Apalagi yang ngomongannya kayak, gue juga mau kalau yang kayak gini gitu kan. Jadi kita jadi gak nyaman. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk tidak membaca semua komen tersebut. Sempat kena pas baca ada kena mentalnya juga. Sempat ribut ya. Karena pertama kali ya kan hari itu pertama kali podcast segala macam terus baca ada komen yang Apa sih agak komennya? menyebalkan ya. Apa? Oh, Lupa aku. ya soal kamu sih aku nggak suka aja dia bilang kayak wah cuma pengen duit doang lo gitu-gitu ya. Numpang hidup, duit. Agak gitu. agak bete cuman ya udahlah akhirnya Oke. terbiasa. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Tapi ada juga yang bilang ini settingan cuma untuk pansos, pamor saja. Tapi kalau sudah menikah di mana lagi settingannya ya? Iya. Kalau pacaran sih aku sering lihat ya settingan ya. Ini sudah nikah kan? Sudah. Alhamdulillah. Kapan nikahnya? Nikahnya tuh sekitar bulan persis di tanggal 1 Bulan Agustus. Agustus tanggal September. 1 September. 31 sih. 2024. Ya. Iya. Pengantin baru. Iya. Oke. Aku pengen tahu dong kayak gimana kalian ketemunya. Bagaimana bisa ketemu dan bagaimana benih-benih cinta itu bisa tumbuh. Jadi awal mulanya tuh alhamdulillah Sania kan ada film waktu itu ya untuk salah satu program televisi. Di situ Sania jadi peran untuk antagonis. Nah, jadi peran ibu dan beliau salah satu pemeran di situ juga. Ketemuan di situ dia bawa gitar. Nah, aku emang kan aku ngejanda tuh udah lebih dari 8 tahun ya sendiri ya gitu. Nggak pernah nikah sama siapa-siapa, nggak pernah ada kabar apapun tentang laki-laki kan. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu dari remaja pengen banget punya cowok yang bisa main gitar. Karena setiap punya cowok nggak dapet nih yang bisa main gitar. Nggak tahu kenapa dari dulu. Jadi sebenarnya kamu cinta orangnya atau gitar ya sebenarnya? Dua-duanya. Iya. Ngeliat lebih keren aja ya. Iya, tiba-tiba lagi nunggu wardrobe mau ganti baju untuk syuting, tiba-tiba jebret, kok cakep juga nih. Tapi kok seumuran anak gue nih. Serius anaknya umur berapa? Iya, sama beda cuma 2 tahun. Anakku 18. 20, yang satu lagi mau 19. Buset, seumur anak. Lanjut. Ya akhirnya ngelirik-lirik, kok seumuran anak nih. Tapi kok cakep juga nih kan. Rambutnya masih gondrong, terus masih kurusan kan. Jadi hidungnya memang maju. Wah, hidungnya boleh juga nih. Gitar, terus dia main gitar terus. Udah aku samperin. Aku bilang, suka main gitar lagu apa? Oh, masih bukan nomor. Coba deh, kan namanya gue jadul ya. Aku tahu lagu Padi ya. Padi ya. Kan baru mulai Padi, MCR ya kan. Kamu jangan ke
barat-barat gitu. Kamu harus pelajarin lagu Indonesia zaman aku. Itu keren loh. Ada padi, ada kafein, ada naf, ya kan ada elemen. Keren. Apaan tuh Kak? Tante lagi bilang. Ya Allah, gue bilang. Gue marah dong. Jadi panggil tante? Ya Allah, cium tangan lagi. Aduh, Ya kan gue bilang. Iya dia harus sopan. bagus attitude lah. Sopan ya. Kan namanya udah artis kan. Dia sih. Masih agak awkward dong, ya kan? Apalagi satu ruangan. Jangan panggil tante, ini namanya gatel ya. Aduh jangan panggil tante lah gitu kan. Panggil kakak aja, oh iya kan tante, kakak ya kakak. Gitu, udah itu awal ya. Tapi selebihnya silakan diceritain. Iya. Yang suka duluan siapa nih? Ayo ngaku. Iya. Serius? Apaan dia yang mancing juga sih? Jangan gitu dong, jujur aja. Kita kalau ngomong jujur aja, ngomong. Ya udah, jujur kan? Dia tuh anak zaman, nah ini dia nih, ini bedanya. Kalau kita, kali orang tahun 80 ya, kalau ditanya jujur suka siapa, kita jujur kan gitu. Kalau zaman Gen Z tuh gengsinya tuh 1000 kali lipat Nggak gitu. Masa sih? Iya. Sebenarnya emang ada langsung, oke nih gitu kan. Kan Tapi kamu dia duluan juga yang lihat aku yang awalnya kamu duluan yang lihat aku, boleh juga nih. Karena kan emang Oke, dia sukanya. siapa yang nyatain cinta duluan? itu nggak pernah ada. Itu kan jujur, Itu gak pernah ada kata-kata. Jalan aja. Aku suka kamu, kamu mau gak jadi pacar aku, demi Allah gak ada. Nggak ada kayak gitu. Yang ngomong sayang duluan. Ngomong sayang duluan kayaknya kita berjalan gitu aja sih. Beneran. Yang nyosor ternyata- duluan. Nyosor duluan ya. Ya jujur lah ya. Lucu lagi kalian. Nah, gitu. Coba. Oh iya gitu. Dia lah. Oke, Mikaela deh, kayak gimana? Muncul benih-benih cinta itu pertama kali dari mana? Pas main gitar ya, wah pas lihat lagi main gitar kan ngeliat tuh duduk ya. Habis salaman, boleh juga nih orang wangi kan. Cantik juga sih. Emang sukanya kan aku sama yang lebih berumur. Oh. Aku udah pernah cerita juga di sebelumnya, aku lebih suka sama yang lebih berumur. Gak tahu Berumurnya kenapa. jauh banget loh bedanya. Bukan Gak yang tahu berumur kenapa. dikit gitu. Gak tahu kenapa sukanya memang yang lebih berumur gitu. Pas kebetulan ngeliat dia kan, wah ini cita-cita gue dari dulu nih gitu. Boleh banget nih gitu kan. Makanya aku gak pernah pacaran karena memang aku sukanya yang kayak begini. Gak pernah dapet. Tahu-tahu dapet yang kayak gini ketemu. Wah, mancing-mancing terus nih orang, kasih kode terus nih. Masuk bro gitu. Oh mau apa? Mau padi, mau Noah apa? Ayo gitu ceritanya. Oke. Tapi memang kamu pacaran sebelumnya memang senangnya yang lebih dewasa. Belum pernah. Belum pernah. Tapi Aku pacar memang pertama. kepengennya yang kayak gitu. Pengennya jadi ini kayak pacaran begini. pertama kamu? Perjaka Iya. dan pacar pertama dok. Serius? Demi Lah Allah. itu yang bikin viral. Kenapa? Karena dia perjaka dan pacar pertama. Jadi Eka perjaan dia Iya, itu benar. Itu yang bikin makanya kita gak mau lihat komen. Itu dia. Jadi ini sepenuhnya Sania yang ini ya, Apa itu? yang pandu ya. Oke, kita Udah training ajarin. adik-adik. Itu bener-bener gak bisa kok. Enggak, lebih kenceng Sumpah. lagi dong gitu. Dari arah kanan ke kiri bukan depan belakang kok. Gue bilang nggak ada yang ke kanan ke kiri sayang, depan dan belakang. Oh baik. Jadi kayak ibu guru. Tapi cuma sebentar, itu cuma sehari doang. Hah? Begitu hari keduanya, Masih gila aja. bro. Kan banyak pengalaman juga dari nonton kan. Langsung, Nggak bisa ya, nggak bisa pengalaman nonton tuh harus punya pengalaman praktek. kan Ya. waktu itu ada kursi, ya kan kursinya bisa goyang-goyang, jadi Nggak nggak kaku. bisa. Itu Oh harus ini kita mau Belum. bahas bagian dalam nih. Bagian malam ya. Coba deh kalian ceritakan kayak gimana, siapa yang ngajarin siapa nih ceritanya. awalnya sih aku duluan. Dia nggak selalu manggil aku master. Itu kalau misalnya dengan suhu ya. Dia bilang manggil master, yang nangis siapa yang teriak-teriak Ya itu kan setelah dia jago. Iya. Dia mendalami, improvisasi, dia mencari-cari, kayak kan akhirnya dia tahu, oh enaknya tuh begini, oh ternyata baru dapet dari awal tuh nikmat tuh begini ya, endingnya juga jadi cepet, keluarnya itu yang mana dia tahu lah, jadi mau yang lama apa yang cepet, akhirnya dia paham. Tapi Sania ngebimbing, ngajarin gitu ya. Yang intinya jangan salah lo bang. Aku bilang gitu. Penting ya kan. Iya, Saya kongcer nanti ya kan. Mau gelap-gelap ya kan. Gitu aja satu. Terus kedua. Pokoknya intinya. Kamu. Yang enaknya kamu gitu loh. Aku bilang. Kalau gak nyaman gak enak ya udah. Aku bilang gitu. Jangan dilanjutin. Kita cari gaya baru. Oke intinya aku selalu ngajarin yang enaknya buat dia. Ya ngebimbing ya. Biasanya Ya, kan karena- yang ngebimbingin sini kan cowok kan biasanya Enggaknya kan. Sania. Iya, Sania ya. Kamu versi dibimbing enak gak sih? Aku pengen tanya. Awkward aja, awkward. Ini kan dibimbingnya juga cuma sebentar ya, bukan sombong ya, sorry ya. Iya.
nggak tahu memang instingnya bagus aja gitu. Diajarin cuma sebentar doang kok, sehari 2 hari kalau nggak salah. Sombong. Gara-gara latihan di kursi. Sebenarnya waktu pertama kali tuh awkward banget. Aduh, ini orang kok komplain mulu ya gitu kan. Emang gue yang bego sih gitu. Tapi gara-gara dikomplain juga akhirnya jago juga. Nangis-nangis juga. Itu anda harus berputar-putar seperti itu. Waktu ingat waktu latihan kemarin. Oh baik, iya. Agak. Sepertinya kalian berdua agak lain ya. Kita memang agak lain. lain. Vikela, kenapa kamu suka dengan yang lebih tua dari kamu? Alasannya apa sih? Alasannya lebih hot aja sih. Secara seksual ya lebih kelihatannya lebih itu aja jawabannya itu. Dan ternyata ada enaknya. Apa? Tadi kan dibilang diajarin juga, diajarin ini, diajarin itu, banyak lah kayak gitu-gitu. Terus diurusin juga. Langsung. Diemong. Iya diemong. Enak. Oke, jadi lebih nyaman ya, lebih enak. Dan kamu memang, tapi kan lebih tua itu banyak ya, lebih tua 2 tahun, 3 tahun, ini lebih tua 20 tahun. Iya. Aku pengen tanya deh, nyokap kamu umur berapa sih? Pantaran malah ya. 45 makanya. Udah gitu Kita namanya bertahun sama baruan lagi bareng. ya. Iya. Satu novel. Jadi lu panggil mamanya apa? Kakak. Terus ngomongnya gue loh. Oh ya? Orang iya orang gitu zamannya. Tahun 80-an semua. Pantaran kan. Bokapnya Sumuran sama bertiga. Panggilnya gue lo. Gue loh. Lo gitu. Yang bener lo gitu. Kadang aku juga manggil nama, dia gitu. Salah. Ya, Kamu panggil dia apa jadi? Hah? Panggil Sania apa? Udah san-san aja sekarang. San gitu. Kalau lagi marah San, itu bedanya. Enggak, Kalau lagi marah San, enggak, kalau lagi justru sayang yang gitu. Agak awkward kan kalau lagi berantem tuh pengen manggil nama karena sopan santun aku bagus. Aku manggil nama tuh agak awkward. Aduh San, nggak enak. Kayaknya gue manggil Kak aja deh gitu. Kak. Nggak Terus mungkin dia langsung langsung bete. dipanggil Kak. Iya. Aneh gitu. ya. Kalau lu panggil dia apa? Mik. Kadang Mik, kadang Ber, tapi lebih banyak sayang sih. Oh banyak sayang. Yang Ber panggilan sayangnya ya. Ber tuh beruang, tapi dia kayak beruang kadang-kadang, sumpah beneran deh. Apanya ini yang kayak beruang? Garuk gitu kan. Ini kayak Loris deh. Apa? Ya, Bahasa aku dibilang Indonesia. katanya kayak kukang. Oh iya kukang. Gak tahu kenapa lu bilang gua kukang. Lambat. Apanya yang lambat? Gerakannya lambat banget. Oh gerakannya lambat. Iya. Oke. Ini tua cuy. Kecuali ada kerjaan nih kayak tadi nih. Panik tuh langsung cepet. Kalau Tapi cari kalau duit gue cepet, tapi kalau yang lain-lain gue agak lama. Tapi kan kalau beda umur kayak gini punya pasti yang lebih dewasa pasti ngerasa lebih tahu, ngerasa lebih apa ya, ngatur, ngerasa lebih pengalaman, membimbing terus-menerus gitu kan. Kamu nyaman seperti itu kan? Memang nyaman seperti itu? sometimes enggak. Makanya sering komplain juga. Kok dikasih tahu mulu gitu, gak enak banget kan. Tapi ternyata memang benar. Yang diomongin benar gitu. Jadi ya udah terima aja. Kamu ngerasain seperti itu? Iya. Karena dia juga ngajarin kok yang bagus-bagus, gak ada yang jelek kok. Alhamdulillah. Jadi dibimbing memang sama dia, diajarin memang gitu. Jadi aku fine-fine aja gitu. Oke. San, tapi kan dia juga sama. Anak muda kan mudah berubah ya. Namanya anak-anak lah ya. Kadang-kadang tuh kita nggak bisa mengerti cara berpikir, agak aneh lah kita bilang. Apalagi kan ini beda ada generasi kan. Iya. Kamu kesulitan nggak komunikasi dengan dia? Sampai detik ini masih mencoba cari tengahnya. Itu sih tingkat kesulitan aku ya. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini mencari tingkat enaknya dia dan enaknya aku. Karena aku kan orangnya perfeksionis karena udah punya anak kan. Dan aku single fighter 8 tahun, bisa bayangin kok kita bisa kuliahin anak, kita bisa mendidik anak sendirian tanpa bantuan siapapun gitu kan. Jadi aku orangnya tak udah terprogram gitu, pagi begini, ini begini. Dan sedangkan dapat beliau tuh mental health. dia seniman. Enggak dong. Enggak, sorry, bukan Gen Z yang kayak gitu. Depresi ya, Bukan bro. Dia seniman, lebih ke seniman. Jadi hidup itu dinikmati, apa-apa tuh di feel ya kan, terus dirasakan gitu deh kan. Jadi aku kesulitannya adalah kalau misalnya contoh nih, tolong pesenin Grab pakai gitar nih, jreng, oke, kayak kan 1. Udah dipesen Grab, iya, 2. Yang ketiga,
Dia pakai itu ginian sambil jeng yang tem 7 kali ngoceh. Gue buka, lu denger kasih gue dari tadi jujur udah pesen Grab, nanti gue terlambat. Oh iya, santai aja kali, bisa ini, paham kan? Nah itu, kan gue ngecepek tuh habis itu tuh. Keluar lah ya kan, Ratu Buaya gue ya kan, langsung lah kodam gue semua keluar tuh kan, ngamuk lah tuh. Lu tuh kalau dikasih tahu ya, gue tuh orangnya perfect. Kalau gue dibilang pesen Grab, tolong bantu. Gue ini kan banyak kerjaan, gue nyapu, ngepel, bla 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 bla. Udah tuh rame tuh dari A sampai Z. Dia langsung ngerasa ngasih taunya udah sih kalau emang salahnya itu sih itu nggak usah melebar. Nah itu kesalahan Sania. Jadi beda generasi sih sebenarnya, bukan kesalahan sih. Mak gue juga kayak gitu. Jadi melebar, gue pagi udah nyapu, gue ngepel, kucing gue yang ngurus, gue nyikat kamar mandi, lu buang sampah aja 3 hari, ambil batuknya keluar, lu baru buang, begituin aja, terus disuruh juga manyun-manyun, kamu gitu, ya persis kayak anak kita lah kok gitu, kayak anak-anak gitu. Berarti persis kayak mama kita lah kok gitu. Jadi agak sakit kepala, gue bilang antara gue dapat daun muda, dapat perjaka gue awet muda, atau gue cepet mati tuh kalinya. Karena narik urat dulu kok. Dan dia tuh nggak pernah berhenti, nggak pakai zaman now ya, gue nggak tahu anak yang lain. Cuman dia tuh nggak pernah berhenti pakai earphone. Jadi lo ngomong sampai kiamat kubro, nggak bakal didengar. Sama kayak ngomong dengan anak lu kan sebenarnya kan? Iya, mirip banget. Mirip banget. Jadi ada tukang Gojek ya kan, namanya kita pesen apa ya kan, pesen apa. Tuh Gojek udah dak. Gue di kamar mandi lagi buang air besar. Mereka, tolong itu Gojek. Diem nih gitu. Pas gue keluar, dia kayak wah udah. Kenapa ayam tuh kesurupan itu? Kan kesel kan. Nah itu kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih tepatnya emang bener-bener hari-hari yang kita laluin itu banyak perbedaan. Tapi karena gue punya anak, jadi suami rasa anak kan mengimbanginya. Suami rasa anak. Iya, tapi kalau malam hari berbeda. Istri rasa mama. Iya, jadi setiap hari ngimbanginnya lebih kepada kedisiplinannya dia aja. Tapi kalau dari lu lebih banyak enaknya atau lebih banyak gak enaknya? Wah enaknya buset. Enaknya parah sih. Wah itu gimana rasanya cobain senjata yang seumuran dengan yang 20 tahun lebih muda? Wah gila, jujur ya, ini kan paling termuda dalam hidup gue. Gue pernah yang 30, 20, maksudnya intinya gue pernah ngejalanin hubungan, baik itu ibarat cuma kenal doang atau deket atau tapi sama beliau, gue kenal umur, jadi waktu dia masih 19 kan. 19. Perjaka 19 tahun gak pernah pacaran, gak pernah kenal cewek. Lu nodain? Aku nodai. Dengan lagu Padi. Semua sama ya kan. Oh ya itu kan kode ya kan. Jadi rasanya antara yang seumuran, jujur ya kok. Pertama tahan banting kok. Kedua everlasting. Berkali-kali tahan ya kan. Ya. Staminanya jauh lebih bagus. Itu gak ada matinya kok. Iya. Sumpah itu bener-bener dokter gak ada. Jackpot dong. Gak ada putul pegelinunya gak ada. Ya. Beneran gue pernah, ya makanya gue pernah nikah ya. Iya. Baru langsung dia. Bentar, ya kan. Terus ritmenya gak natural ya kan. Tadi tok. Gitu. Kalau ini buang makin ke atas. Makin jadi geber terus kok. Apalagi 40 ya, ntar lu sesak napas. Ya kan jantung. Iya. Nah ini enggak, pokoknya. Dia bisa diangkat-angkat, bisa dijungkir balik. Ya, jalan masuk tol lagi, pokoknya. masuk lagi. Ya, jalan tol dan baru napas dikit lagi. Gitu. Bisa Jackpot dong lu ya. 5 kali ya dalam waktu berapa jam gitu. Iya. 10 juga pernah. 10 pernah. Apa nih? 10 apa nih? Satu hari. Nonton film. Nonton film. Jadi benar-benar seumuran ini pikirannya lebih ke seks kok. Kalau kita kan enggak. Enggak sih. Aku Iya, kan lebih umur 20-an memang lagi hormonalnya lagi ngaji kok tinggi. biasa. Aku ngaji. Nggak boleh gitu. Biasanya. Jadi kalau dia nih kalau udah ngomongin ke seks itu dia malu. Tapi sebetulnya
di umur dari 19, 20, 21, 22, sekarang 22 itu jauh lebih tinggi Nah, hormonnya. Nggak tahu bener nggak sih? ini masalah. Iya, bener lah pasti. Umur kayak dia kan lagi hot-hotnya, stamina lagi bagus-bagusnya ya. Oh gitu. Ya kan jackpot di lu sih sebenarnya kan terpuaskan Oh, kan. iya. Cuma kan masalahnya kayak gini. Lu 41 kan? Iya. Artinya kan ya kalau misalnya kita umur kata-kata ya, mungkin kan sekitar 7 tahun lagi kan ada masa yang namanya premenopause ya. Sedangkan dia kan masih di fase terprima. Oh, berarti pas Dari gue menopause dia lagi fisik dia. hot sugar daddy dong. Gitu. Ya, Kalau kan cowok ada sebenarnya versi ublik kan. Gimana tuh dok? Oh enggak, kalau sebenarnya kalau misalnya masalah basah sih sebenarnya sampai umur 50 tahun juga masih sih sebenarnya. Lu pakai cuy. Oh, jaim dikit tuh. Emang laki gue mama agak lain. Enggak sih masih, tapi maksudnya itu secara gairahnya, keinginan si ceweknya itu tuh yang agak sedikit. Kayaknya dia gak bakal pernah. Oh ya, Dia lebih gila lagi sebenarnya. Dia gila banget orangnya. oh dia hiper. Wah. Wah. Bro. Gak mungkin lah dia minta nikah kok. Ya kan? Secara logika ya. Anak 19 minta nikah sama umur 41 tahun. Berarti kan ada something yang dia gak bisa tinggalin ya kan? Nah itu. Iya gak bisa. Jujur ya, sebelum nikah sudah pernah coba belum? Sama yang lain maksudnya? Enggak. Kalian berdua sudah pernah nggak ngelakuin dulu sebelum nikah? Enggak sih, kita ngaji bareng biasanya. Sebelum nikah ya pasti ada nyerempet ke sana ya kok. Cuman jujur aja baru menikmati bener-bener fullnya itu ibaratnya pada saat nikah, setelah nikah kayak berasa lega, nggak ada ya. Ibaratnya maaf ya secara agama kita kan halal, secara tetangga kita halal, dan maaf ya kan aku punya anak ya. Nggak enak kan kayak gitu-gitu juga. Ya malu gitu. aku Jadi juga. kita kan sumpah tinggalnya dah. rame-rame gitu. Anaknya manggil apa nih? Mika. Manggil nama karena bule. Mik gitu. Oh yoi, Mik nabrats gitu. gitu. Nabrats. Lo gue jadi bapak rasa temen lebih tepatnya. Anak diangkat suami ya? Ya. Anak diangkat Anak suami diangkat, ya. ya. Tapi apa sih yang menyebabkan memutuskan kalian tuh menikah? Kan bisa pacaran aja, atau bisa temenan, atau friends with benefit. Itu dia gak mau Satu dosa. agama sih. Karena kita jujur ya, kayak gitu-gitu kan rezeki seret ya. Setahun gak apa-apa lah, 2 tahun tiba-tiba lama kok gak syuting-syuting. Nih, Kok gak ada hilalnya ya kan. iklan aku kemana sih? Kok iklan gak ada tuh, kok udah kanan kiri utang makin banyak. Wah ini ada yang gak bener nih, bener kan tanyalah gitu. Coba dicari dalam hidup apa nyakitin orang, apa kurang sedekah, udah ini udah. Nah coba mungkin itunya tuh bagian apa? Coba hubungan kamu dihalalin. Kalau memang serius dihalalin ya udah. Akhirnya aku tanya, kamu mau halal nggak? Aku mau, tapi kan aku masih segini umurnya. Kamu mau nggak terima aku apa adanya gitu kan? Ya no money Ya, lah. aku bilang ibaratnya Umur aku gua. benar-benar lagi berjuang, bukan no money sih. Jujur aja kadang justru 1 bulan gedean dia kok. Oh enggak juga. Jangan ngomong amin, dia nggak tuh. Nah itu tuh Gen Z ya. Yang artis kan Dia kayak iya. ngajarin anaknya. Iya. Enggak, soalnya kan aku cuma iklan-iklan doang. Alhamdulillah dapat, misalnya dapat 5 juta. Tapi kan kalau dia lebih artis ini lebih apa banyak adanya. duitnya. Ini apa adanya Apa? nih, ini demi Allah nih ngomongnya apa adanya ya. Lu bayangin kok dalam 1 sampai 3 bulan Sani nggak di syutingan berarti kan 0 ya. Kita artis ya benar-benar artis itu 0, sedangkan pengeluaran kan nggak mungkin ditahan. Beliau walaupun cuman dapat job ibaratnya lo cuman sekedar supporting, sekali dapat 2 juta, tapi dalam 1 minggu dapatnya 2, jadi 8 juta kan. Oh, oke. Berarti kan jatuhnya Sering. gedean dia kan. Nah seperti itu. Akhirnya kan jatuhnya ya mohon maaf bisa dibilang dia lebih dari aku. Nah sampai tiba-tiba aku yang dapat stripping dia nggak dapat. Jadi kayak gitu sih. Saling. Nah tapi kami lagi mencari nih. Yang kedua perihal yang tadi, yang pertama aku masih mengimbangi sikap dan sifat untuk cari jalan tengah. Yang kedua soal ini kok kami lagi mencari jalan keluar bagaimana biar kami bisa bertahan sih. Oke. Ya, tapi manajemen keuangan ada di siapa nih jadi sekarang? Tetap di Sania. Dari Wah, sana, begitu ya. syuting. Duit gua mana deh? Karena kan mohon maaf ya kok balik lagi seumuran ini ya banyak aku mau gitar yang modelnya begini ya kan. Mau Tapi nggak earphone pernah yang kebeli modelnya kok, begini. sumpah. Aku mau jaket, aku mau baju. Kalau kita Tapi kan itu tidak pernah kebeli. Kalau emak-emak kayak kita gini kan bab 1 cabai mahal, cabai rawit. Dia cuma menghayal aja pengen punya kan nggak apa-apa ya kok ya. Iya, iya, Law iya, of iya. attraction menghayal Tapi supaya bisa lu jadi suka kenyataan. diatur kayak gitu?
Nyaman nggak? Ya, suka-suka aja. Suka nyaman ya. Tapi lu ada halangan sih waktu mau nikah gitu ya dari bokap gitu. Lu gila. Seumuran papi nih. Kan udah kenalnya udah lama juga kan. Malah dari didukung pacaran. ya awalnya. Iya malah didukung kok alhamdulillah. Oh ya? Kan ada 2 pilihan waktu itu. Cuman nanya. Amang sebelumnya ada ngomong kayak itu doang sih. Emang yakin lu kan masih muda, lu mau kerja apa, ngidupin anak orang gitu. Dia udah nikah, punya 2 anak cuy. Bokap ngomong gitu. Lu harus tanggung jawab, lu bukan pacaran lagi. Soalnya lu harus ngasih dia uang, nafkahin dia gitu sih. Tapi kalau memang itu keputusan lu, gue dukung. Silakan gitu. Gila, lu nikah muda banget lo, 21 tahun lo. Iya 21. Lu nikah 21 tahun dengan janda lagi, anak 2. Beda 20 tahun. Dan kita semoga ada rezeki kita bisa nikahnya tuh bukan di pesta yang gede, maksudnya seenggaknya bisa di KUA dan bisa mengundang keluarga dan teman terdekat. Pengen party. Tapi memang partinya ke karaoke. enggak boleh gitu sayang. Boleh, jadi gitu, tuh kayak gitu caranya. Kalau depan orang nggak boleh gitu sayang. Kalau nggak ada orang Oh iya, jadi kita pengen langsung antagonis. Kan gue pemain sinetron kan. Nanti kita undang Gitu. ustadznya. Gini kok Tapi kalau gue lihat ya, Michael ini masih pengen banyak happy ya. Masih pengen fun, happy, menikmati hidup. Ya. Beda 24 jam. dengan kita yang seumuran mungkin ya. Iya, 83. Beda tipis, gue 85. Iya, betul gue ya. Ya, kita mungkin masa-masa kayak mau explore, mau ini kan sudah selesai juga kali ya. gue lebih Jadi mikirin nggak, besok harus sedangkan gimana dia nih. kan masih pengen naik roller coaster, masih pengen keluar malam, clubbing, cicip sana, cicip sini kayak gitu. Atau something new lah. Ya. Kalau Nah, cicip-cicip ini alhamdulillah tidak kok. kelebihannya Mikaela nih kok, Dok. 1, dia nggak suka clubbing. Aduh. 2, ansos. Ini yang bikin gue jatuh cinta. Dia benar-benar ansos. Kan tadi gue bilang makanya gue pacar pertama. Dia kikuk orangnya. Mungkin depan ini bisa hadir di sini. Ini benar-benar gue tatar dulu kok untuk bikin dia nggak malu dan bisa ngobrol. Oke. Ya. Serius loh. Dibongkar Aslinya semua tuh nih. ansos ya. Dia benar-benar ansos ya gitu. Dia benar-benar punya dunia sendiri dengan dunia musik. Selebihnya enggak gitu. Jadi dia nggak tertarik untuk, maaf ya, orang yang pada kerumunan, nongkrong-nongkrong rame-rame. Sampai dia aja nggak main TikTok. Nge-live pun nggak pernah. Baru sama aku aja kan kita jualan. Kalau nggak akan mau. Dan disuruh live. Bingung. Itu nomor 1, dia ansos. Nomor 2, dia tadi nggak suka clubbing. Karena memang nggak suka musiknya. Oke. Dia rocker sejati. Suka juga. Emang kalau clubbing, Bukan, suka clubbing kan juga. jedang. Kok? Dia bingung tuh masa dia jogetnya begini kok. Enggak gitu sih. Apa-apaan, semua orang ada mainnya kan jogetnya zaman no Gen Z kan gimana sih? Gitu ya seru ya. mungkin belum diajakin aja. Dia kayak gimana kok? Dia kayak beruang. Ya itu agak berlebihan sepertinya. Makanya aku panggil Ber. apa-apa Kayak lah beruang, garu-garu gitu kan lucu ya Ya, kok. itu Maksudnya bener-bener dia bohong emang ya. bukan anak clubbing yang joget gitu. Dikit kayak gitu. Nggak mau. Itu Jelek banget sih. itu gue suruh jogetnya susah banget kok. Ini gue masuk ke pertanyaan lebih dalam nih. Lebih dalam nih. Michael, kalau misalnya Sania nanti, ini kan sudah 40. Ya kita realistis aja ya. Walaupun Sania nih kelihatan masih cantik nih, masih oke nih, masih kencang. Tapi di mana-mana orang tuh makin tua. Gak ada yang makin muda. Keriput pasti muncul. Orang tua kan, uban pasti muncul. Pipi pasti kempot, pasti turun. Hodam. Semuanya. Tenang aja kok. Gimana kalau lu lihat istri lu seperti itu, dan itu mungkin nggak lama loh, mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun atau mungkin paling lama 15 tahun itu terjadi loh. Kenapa? Gak apa-apa sih, biasa aja. Udah gini juga ada kodamnya. Tenang aja. Ntar dia muda terus kok. Gitu. Ya misalkan sampai terjadi itu ya udah gak apa-apa. Kan tetap masih bisa. Bener gak kok? Itu zaman beda banget ya, sama zaman gitu ya. Tapi itu apa adanya dia. Justru makin keriput makin fetishnya kan keriputan. Oh. Ya, enggak bercanda. Itu lebay itu, maaf. Jadi dia fetish sama keriput ya. Intinya. Enggak lah, aku udah intinya- sayang kok sama dia. Tenang aja kok. Dia mau kayak gimana, fisiknya mau berubah kayak gimana juga aku udah sayang. Udah gak bisa dijelasin pakai kata-kata lah. Sama aja kayak
Ya udah, itu pokoknya udah sayang. Tuh kan, malu kan. Oke. Intinya dia Nggak jadi secinta ngomong. itu. Iya, Aku iya. baru pertama kali ketemu, aku udah banyak banget ketemu cowok ya. Segala jenis laki-laki udah ketemu Iko. Segala sifat ya, 41 tahun kita hidup ya, terus apalagi kita menjanda ya, kita udah banyak berhubungan dengan banyak lagi gue entertain ya gitu. Baru kali ini gue ngeliat ada orang secinta ini sama gue. Dan ke siapapun, ada temen gue baik pengalaman apapun, gue gak pernah ngeliat ada orang sesuka ini sama orang gitu. Jadi ibarat, mungkin kalau dia kehilangan gue, ibarat ya, mungkin someday gue, mohon maaf ya, na'udzubillah min dzalik, apa gue sakit, apa gue meninggal, atau gue gak bisa sama dia lagi. Hancur sih dia kok. Saking cintanya dia sama gue, dan bukan karena, maaf ya, bukan karena seks, bukan karena uang, bukan karena fisik, karena orang cantik yang lebih cantik juga banyak ya. Yang rambutnya kuning merona ya kan, yang mukanya Nangis ya. tingginya sampai sini kan, hidungnya mungkin ya kan, kayak nangis ya, Pinocchio. sambil nangis terus ya tangan lagi deh. Iya, tangan lah gitu kan loh. Cepok dulu ya saya. Jadi dia emang mencintai Sannya karena Kamu ngerasa dicintain sangat kok. secara membabi buta ya. Mau gue cuman pakai daster, pantatnya bolong, ya kan. Mau gue sambil nyikat kamar mandi, terus tiba-tiba prat kentut ngeliat gue. Itu Cepok dulu gitu ya, itu. itu dia Semprot pakai bener-bener water gak cannon. masalah. Gue gak mandi, gue gak belum gosok gigi atau Dia tetap cinta sama lo ya. luar biasa. Bahkan kadang udah sih gak usah mandi gitu. Kalau misalnya, ya kan anak muda ya namanya, Iya, iya, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya suatu hari ada yang berubah, bagaimana? Gue udah siap kok. Aku udah siap kalau dia berubah karena saking banyaknya juga gue disakitin, dikhianatin, ditinggalin. Yang awalnya kan semua manis ya. Gue cinta kamu bumi dan langit, ya kamu bidadari, ya kan. Bidadari surga aku cinta kamu mati pun aku mau, ya kan. Baru 3 hari pacaran sama tetangga sebelah di apartemen. Ketemu di lobi, ya kan. Jadi banyak Ya itu kasus. fakta. Tapi itu beneran. Bukannya nggak terjadi, sering banget terjadi, disakitin, dikhianatin, ditinggalin, dibohongin. Jadi pada saat sama beliau, makanya kenapa ditanya kok nikahnya pacarnya lama banget. Boleh ditanya begitu sulitnya dapetin hatiku. Susulit itu. Karena gue bilang apa? Lu umur segini terus lu bilang soal cinta. Sorry to say. Ya kan ibarat gue lagi ngomong sama cinta monyet lu nih. Gue gitu. Jadi menurut gue lu cinta monyet berkali-kali sampai 3 tahun ya kan. Abis itu dikasih kode lagi. Apa? Boleh juga sih. Iya, Ya, aku penasaran. Iya, Aku mau deh kayaknya ya, jalanin jujur ini deh. secara Gimana nggak batin balik lagi? dan lahir gue emang suka. Pengen. Tapi gue tahu someday Oke. saat lu ngerti, oh ternyata seks tuh begini. Dan lu udah merasa bosan nih setahun 2 tahun. Bener dong seks ada pasti ada rutinitas, sampai rutinitas itu aja bosan. Apalagi lu di entertainment. Lu syuting ketemu yang Godaan lebih cantik banyak. banyak ABC. Tadu jangan di stop Oke, ya. sorry. Ngomong ketemu A, B, C, atau yang hati muda tapi kok mengemaskan, yang tua kok lebih baik, lebih kaya, lebih apa, lebih ngetop atau apa. Gue udah tahu kok someday, gue percaya. Someday gue mungkin akan menghadapi itu. Baik godaan cewek muda, godaan cewek tua, godaan cewek kaya, atau karena setiap hari dia syuting. Atau karena mungkin gue gak tahu ya sekarang dia masih 0, tapi besok karena abis kita punya podcast sama Dr. Richard Lee luar biasa, besok kita naik, kita nggak tahu ya endorse kita tiba-tiba dia dapat banyak rezeki. Mungkin someday dia kaget and then he leave me. I don't know, but I already prepared. So saat dia ngajak nikah dan gue pun mau nikah, gue udah tahu bahwa someday you will leave me. But it's okay. At least gue pernah berusaha dalam hidup bahwa sampai 41 tahun gue pernah ketemu cinta sejati kok. Menerima aku apa adanya dengan kedua anak-anakku tanpa melihat aku kaya. Karena dia berada di posisi saat bertemu dengan aku adalah posisi di mana aku 0 itu kok. Aku gak bisa bayar kontrakan. Anakku putus sekolah, kemudian yang nomor 2 beasiswa masuk UI, dan aku gak punya uang buat bayar semester.
Anakku HP-nya rusak deh sampai pinjem kanan kiri. Anakku sakit dia yang usahain. Semua orang gak tahu apa yang aku alamin sama dia. Kita lebih banyak susahnya sih kok. Itu yang hal yang gak bisa dia dapetin dari perempuan manapun. Biarpun suatu hari dia akan pergi dari kamu, tapi biarkan aku bahagia walaupun cuma sebentar. Just like, please. Even for a year or kan gue layak buat bahagia kan kok. Gue capek kok. Capek untuk pura-pura kuat, capek untuk selalu sendirian. Gue capek untuk selalu bilang I'm fine. Menghibur orang tapi gak ada yang hibur aku. Selalu jadi apa yang laki-laki seumuran kita kan punya. Kok dokter tahu kan, lo harus begini, begini. Tapi sama Mika, aku bisa jadi apa adanya diriku. Dan anak-anak senyaman itu tanpa ada. Karena gini, anak-anak bilang kalau kita dapatnya seumuran bunda, otomatis kita harus patuh kan. Bener kan? Oh iya, jadi gak awkward. Karena bukan bapak kandung kan, apalagi tahu kalau dia yang biayain. Apa sih kan jadi semua jadi awkward. Tekanan, pressure, dan gak enak. Nah, sedangkan sama Mika, karena dia berteman. Jadi kayak teman. Oh iya, jadi so happy. Itu sih kenapa gue mau nikah. Dan even nanti someday dia ninggalin gue akan bilang sama dia, wah, kalau lo ninggalin gue, Mik, please, jenguk aku. Walaupun aku di kursi roda, kamu punya istri lagi, kamu harus tetap jangan lupain aku. Main terus ke rumah ya. Aku masakin. Ya udah. Mungkin anak aku juga udah punya anak, aku punya cucu. At least kenapa gue gak mau nikah sama dia, atau pacaran, karena gue gak mau berakhir putus. Kamu relain gak kalau misalnya suatu hari nanti dia misalnya, ini ada statement ya, katanya kalau misalnya dia mau punya pacar lagi atau punya istri lagi, lo relain? Ya, aku jujur penganut poligami. Oh ya? Iya, dari dulu, dari sebelum ketemu Mika. Asik dong Mika. Ya, tapi aku yang gak setuju sama poligami sebenarnya. Itu. Banyak orang kan yang gak setuju dengan... Dia setuju, aku gak setuju. Ya. Lu tapi oke, lu gak ada masalah. Misalnya dia nih ketemu dengan cewek apa kayak gitu, punya nyaman juga, dia udah mau nikah atau milih cewek itu, lu gak jadi masalah? Gak masalah. Demi kebahagiaan dia? Nomor satu kok, maaf ya kok, dok, jadi gini. Gue ngerasa pertama dari pihak agama dulu. Di agama, gue di Islam, di Al-Quran tertulis dengan jelas bahwa bila mana ada suami kan, bila mana dia bisa adil, ya silahkan menikah 1, 2, 3, sampai 4. Bila bisa adil, ya kan. Balik lagi, ini bukan disembarangin ya, jangan sampai salah. Karena kemarin statement aku selalu disalahkan orang, oh dia gak boleh menganut poligami, gak boleh tuh, gak benar tuh. Bukan kan bila mana Anda bisa adil. Masalahnya kan emang ada yang bisa adil, ya kan. Nah itu pertama, jadi memang yang menciptakan aku aja kok membolehkan. Terus lalu kenapa aku gak boleh? Nah itu pertama soal agama. Yang kedua, kenapa aku mau perbolehkan? Maaf ya kok, perempuan sama laki banyakan mana? Banyakan perempuan kan. Kemudian banyak pula laki-laki dengan laki-laki, tambah sedikit lagi. Nah, itu aku berterima kasih sama ya kan? yang kayak begitu tuh. Jadi banyak perempuan kan. Apa adanya ya ngomong perempuan, makin banyak lagi janda, makin banyak lagi jeruk makan jeruk, ya kan? Enggak kok. Makin banyak sekarang. Jadi apa boleh buat? Kalau memang suamiku, aku tidak mampu memenuhi hasratnya dikarenakan balik lagi menopause, kering, gak bisa goyang, keputer-puter atau udah di kursi roda atau udah gak bisa macem-macem lah ibaratnya, seperti apa yang dia inginkan di masa hormonal lagi tinggi seksnya libidonya. Ya udah kok dok, tetap aku memperbolehkan dia bersama yang lain tapi dengan satu syarat. Nah ini permainan aku dan sistem aku dari dulu. Aku suka lebih baik lo bejat, lo bangsat, tapi lo ngomong. Daripada lo munafik, pura-pura agama lah, pura-pura gue cinta elu lah, pura-pura cinta nomor segalanya, gue ngapa-ngapain, tapi gue tahu gue pergokil lo dari orang lain. Jantan ya, lebih baik lo ngomong, gue suka sama nih cewek, lo
boleh nggak gue sama dia? Kalau lo boleh, gue jalanin dua-duanya. Tapi kalau nggak boleh, gue pilih dia. Misalnya gitu. Itu kan lebih gentle. Dan dari awal hubungan Sandi udah ngomong gitu. Dan dia bilang, oke, aku nggak akan bohong. Jadi ke depan, nah ini gue. Jadi kan kita tenang ya. Kita jadi tenang kan. Tapi kan belum tentu juga itu terjadi Nah sih. dia bilang, kalau memang bener, sampai ada kemungkinan kamu monopause, terus aku dapet perempuan lain, aku akan ngomong, aku bawa ke kamu, aku izin untuk kawin lagi. Mantap. Mungkin nggak, Michael? Nah dia selalu bilang nggak mungkin tuh ceritain ya. Mungkin nggak kamu akan memilih wanita lain selain bidadari di samping kamu ini, Sania? Mungkin tidak ya. Enggak sih. Udah nyaman sama dia. Mau dia nanti tua kayak gimana, udah nyamannya sama dia gimana? Nggak mungkin kamu cari yang lain. Enggak kepengen. Ini ada jejak digital ini. Silakan. Saya tidak ada masalah apa-apa. Aman sumpah. Pengennya cuma sama Sania doang kok. Mantap. Apa sih yang lu paling suka dari dia? Sebutkan satu hal apa yang paling lu suka dari Sania. Kalau pulang syuting nih, kan capek. Tuh dia suka mijitin. Dipijitin sama dia itu. Paling enak tuh. Diurusin sama dia tuh. Dipijitin pulang syuting, dibikinin teh hangat ya kan. Dipijitin, enak banget itu yang paling aku suka dari dia. Pijitannya ada modusnya nggak? Ya namanya gue biasa tukang kerik kan. Iya bener gak? Namanya basic ya, bakat ya kan. Iya. Karena gue tahu. Oh gitu. Jadi Itu yang bikin kata-kata enak, orang zaman dulu lebih baik cari istri yang pinter mijit walaupun gak bisa masak. Kenapa? Karena kalau masak suruh pembantu. Kalau mijit nggak bisa pembantu ya. Dia ke panti pijit. Makanya Happy ending bagian akhirnya. Iya, bener gak? Pinter kan? Iya, Bilangin tuh itu sama bener istri. juga. Jadi bukan kuliah tinggi-tinggi. Mijit, pelajarin. Ya kan? Pakai tenaga dalam. Itu dia tuh. Gimana mau ke cewek lain? Kan? Udah diurusin kayak gitu. Pasti kan udah ngerasa bersalah juga. Masak Udah bisa diurusin. catering. Tiba-tiba pas dia sakit terus aku tinggalin gitu. Aduh gak punya otak dong. Gitu sih. Lebih ngerasa bersalah. Ya udah mendingan nunggu dia meninggal aja deh gitu. Jangan sampai. Daripada lu masih hidup terus gue harus sama perempuan lain gitu. Aku gak tega orangnya, gak bisa aku. Iya, gue dibucin-bucin. Ada yang gue bucin di depan gue deh kayak gini. San, karena lu kan yang lu paling suka dengan dia satu hal. Pertama ya. Hidungnya sih kok. Hidungnya. Bermanfaat atas bawah pokoknya kok. Oh hidung bermanfaat atas bawah Iya. hidung. Masalah tuh. Gue baru pernah dengar loh ada yang pakai hidung. Oh iya. Gue fetish hidung. Gue fetish di hidung. Dan dia ternyata mampu ngelola hidung itu gak cuma berfungsi untuk nafas kok. Ya. Jadi ada kacangnya kan. Ya. Ya, tuh, iya. Itu kan tadi gue bilang. Dia Oh, gitu? improvisasi. Itu improvisasi yang baru pertama gue dengar. Luar biasa. Cobain deh. Sepanjang banyak kitab yang gue baca itu improvisasi. Di luar kitab Gak pernah sebenarnya. ada. Jangan-jangan aku penemunya ya. Luar biasa. The power of nose. Iya ya. Jadi memang gak cuma nafas deh, bisa banyak hal. Oke. Ya udah, gue doain kalian berdua bahagia deh. Amin. Amin. Allahumma. Awet bahagia. Pasti. Pokoknya yang penting gak usah dengerin omongan orang lah. Iyalah. Yang penting kalian berdua aja bahagia. Terima kasih kok. Awet-awet. Dokter, ya. Terima kasih. Masih ada pengen punya anak gak? Nah ini mau punya anak. Tahun ini. Masih pengen? Justru Pengen sih. dia pengen punya anak. Pengen Maunya 2. Nah, cowok semua. Tapi tapi maunya kan cowok. usia lu kan Makanya sudah... nih mau nanya, makanya aku seneng ya. Itu bisa dokter ya? Jadi pengen tanya-tanya maksudnya sepengetahuan dokter Richard Lee itu kalau Sania kan 41 ya. Sasar, dua-duanya sasar. Dan gak pernah ada masalah, gak ada kista, gak ada kanker. Alhamdulillah gak ada tumor, gak ada sehat alhamdulillah. Gak ada jantung, gak ada apa. Cuman mau tanya aja apakah masih bisa kalau tahun ini, tahun sebelum 45, Sania punya anak 2. Gitu. Kita hitung dulu feng shui-nya. Jadi tahun ini tahun ular. Ularnya Saya ular sionya apa pagi. ini? Tanggal lahir. Masih bisa kan? Ya kalau ditanya masih bisa atau enggak selagi kamu masih menstruasi, ya tentu saja masih bisa. Katanya bisa meninggal. di Tapi umur kan segitu.
kehamilan di atas usia 35 tahun itu sebenarnya adalah kehamilan beresiko. Berisiko buat ibunya atau anaknya? Dua-duanya. Oh gitu. Untuk kamu dan untuk anaknya dua-duanya membawa resiko sebenarnya. Tapi pernah ada di umuran 40 tahun ke atas ada yang pernah punya anak? Ada. Oh, banyak. Ada yang lahiran juga, ada yang tentu kan kalau ada bilang ada resiko kan ada penelitiannya ya pasti ya. Biasanya dalam penelitian manusia itu wanita bisa melahirkan sebelum umur berapa? 50 bisa? 40. Ada yang sampai menopause juga bisa sebenarnya. Sampai sebelum menopause tentu saja bisa ya. Kan menopause itu kan tidak keluar lagi telur. Iya. Selagi masih keluar telur ya bisa-bisa Pokoknya aja hamil. sebelum menopause Tapi kan ya. semakin rentan rahimnya dan semakin rentan juga usia kehamilannya berisiko tinggi. Nah, gue tanya dengan lu. Lu kayak gimana? Ini resikonya nyawa dia loh. Ya kan ada dokter. Bukan gue dokter cantikan loh. Kan nanti ahli profesi katanya. Ya itu dia sih. Bingung juga. Tapi lu tetap pengen. Pengen sih, pengen. Soalnya pengen punya. Nanti kan aku misalkan kayak dia kan anaknya jadi kayak temen jadinya. Anaknya udah 20. Aku pengen juga nanti. Kalau lu nggak bisa dapat anak dari dia? Kalau nggak bisa dapat anak dari dia. Marah nggak? Marah Ninggalin nggak? Enggak juga sih kayaknya. Aku masuk anak jadinya langsung. Wow. Kayaknya lebih penting Sania daripada anak ya. Ya udah berdoa aja lah. Pantes aja lu KO. Digombalin dia terus. Kan bener kan? Iya, seorang Sania nih yang benar-benar mohon maaf nih kalau ada orang yang tahu siapa aku yang deket ya. Siapapun yang deket. 1 sombong. 2 sotoy, sok kuat. 3 sok tegar. 4 begini. 5 ibaratnya begitu maksudnya gitu loh. Gak ada sopan santun ke cowok karena gue nggak pernah cari perhatian cowok gitu. Dan terakhir adalah gak pernah percaya apapun bentuknya laki-laki. Kecuali dia take and give buat gue. Tapi masalahnya gue ngerasa gue bisa cari duit jadi so I don't need you gitu. Nah pas ketemu dia selama 3 tahun dia mencoba. 3 tahun loh bayangin. 3 tahun dia berusaha, sampai gue usir, sampai datang lagi, gue usir, datang lagi. Gak bisa. Akhirnya lama-lama gue sendiri luluh kok. Ngeliat satu pengorbanan cuma 1 yang bikin gue luluh. Anak gue. Bagaimana dia memperlakukan anak gue. Bayangin kok tiap hari kuliah tuh jauh loh kok nganter naik motor. Akhirnya Sania Dia bertekuk lutut ya. dengan pengorbanan. Balik lagi sebagai ibu Jangan perempuan. main nis. Lo mau ngomong cinta sampai langit gue gak akan denger. Lo mau ngasih gue duit sampai mana gue gak bisa percaya. Nah, tapi kalau anak sudah terima. Lo udah bisa bahagiain kedua anak gue. Even bukan dengan uang doang. Tapi lo nganterin anak gue. Saat dia sakit lo gendong. Saat dia bermain lo temenin. Dan sampai lo pergi ke clubbing lo selalu berada di sebelahnya. Dan ada yang mau ngenalin. Dia bilang kenapa mau ngapain? Gue bapaknya. Tanpa malu. Ketawa sumpah. Itu lucu banget loh di klub. Ya. Di klub. Kenapa? Mau kenalan. Gue anaknya. Sampai anak gue. Mik. Udah Mik. Padahal anaknya bapaknya. Padahal anaknya mau gak apa-apa. Mau kenalan. Apa dia ngomong. Kan dia gak ada nih orangnya. Bun. Kau overprotective banget Bun sama aku Bun. Overprotective dia mah. Katanya gitu. Oh iya. Tapi, disuruh maknya. Bukan emang jiwanya saking sayang sama anak. Nah itu yang gue gak bisa lihat dari siapapun laki-laki. Oke. Jadi itu kalau tanya kenapa gue mau dipoligami segala macem. Itu nomor 3 jawabannya. Oke. Selama dia gak berubah sama anak gue. Kan tadi gue bilang even kita cerai please main jenguk. Gue masakin buat lo. Karena gue suka momen. Dimana dia berada di dalam rumah itu. Yang tadinya kami hanya bertiga. Berdua sepi. Ada beliau itu ramai gitu. Dan tidak ada jaim-jaim gitu. Bener-bener anak-anak tuh tiba-tiba joget, tiba-tiba denger musik. Jadi intinya kayak gue capek cari duit, tapi pada saat gue pulang semua happy gitu. Anaknya ada 3, cuma 1 bisa dibungkus. Karetnya 2, yang 1 pedes. Cukup